Bagi umat Hindu di Bali, Banten Ayaban merupakan bagian dari persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Banten ini dikategorikan dalam kelompok persembahan utama yang biasanya digunakan dalam berbagai upacara seperti Dewa Yatnya, Pita Yatnya, dan sebagainya. Sarana ini terdiri dari berbagai simbol seperti porosan melambangkan Trimurti, bunga simbol ketulusan, beras lambang kehidupan, dan pisang persembahan pokok. Selain itu, ada bagian seperti telur itik melambangkan kesucian, kelapa simbol dunia, dan tingkik keselarasan dan kesucian. Menurut lontar Yatnya Prakerti Banten Pinakara Gantatui, artinya Banten itu adalah simbol dirimu sendiri, dapat dimaknai bahwa persembahan Banten bermakna mempersembahkan diri sendiri, badan yang skala niskala inilah yang sepatutnya dipersembahkan karena badan ini anugerah dari beliau. Lontar-lontar sebagai rujukan pembuatan Banten di Bali sangat banyak, di antaranya Rare Angmon, Tutur Rare Angmon, Dewa Tatua, Wedi Sastra, dan Pelutuk Dewa Yatnya. Banten sebagai simbol diri, strukturnya dihubungkan dengan tubuh manusia melalui konsep Triangga, terdiri dari kepala hulu, badan, dan kaki. Misalnya, sekelompok Banten Odalan terdiri dari 3 bagian yaitu bagian hulu kepala berupa Banten-Banten yang dipersembahkan di sanggar, bagian badan berupa Banten Ayaban di Arapan Widi, dan kaki berupa Banten Segehan atau Karu. Cendekiawan Hindu, Dr. Ike Tutrupawan, mengatakan kata Ayaban berasal dari kata ayab menjadi kata ngayap menghaturkan sesajen. Ayaban haturan berupa sesajennya, sesajen dari kata saji. Dalam bahasa Jawa kuno, artinya keperluan atau kebutuhan, apa yang disajikan. Ia merinci rayunan terkecil, ajuman, dampulan, kelanan, pejatian, pras penyeneng tumpeng 5, sorohan tumpeng 7, sorohan tumpeng 11, sorohan tumpeng 21-22 disebut pamereman atau pasaren pakoleman, sorohan tumpeng 33 pabangkit alit, sorohan tumpeng 38 pabangkit bogem. Dan yang terbesar adalah sorohan tumpeng 44 pabangkit agung. Kalau diperhatikan isi Banten Ayaban terkecil yang disebut rayunan, wadahnya berupa tamas bundar isinya 2 buah pangkonan, 1 celemik per tangki berisi sepotong telur dan kacang saur. Di atasnya diisi canang, pangkonan terbuat dari nasi, telur adalah dagingnya, dan saur bersama kacang sebagai sayur, dan kacang adalah biji dan buahnya. 3 jenis bahan pangan ini, nasi, daging, buah sayur merupakan makanan dasar yang menghidupi manusia. Unsur-unsur makanan pokok inilah sebut rupawan merupakan anugerah bagi umat Hindu yang menghidupinya, oleh karenanya bahan-bahan ini pula dipersembahkan kembali kepada Ida Sang Hyang Widi sebagai wujud rasa terima kasih. Sebagai persembahan, 3 jenis bahan satu pokok tadi oleh umat Hindu diolah dan dibentuk sedemikian rupa sehingga layak menjadi persembahan yang terbaik. Banten Ayaban yang lebih besar tingkatannya adalah ajuman, isinya sama dengan rayunan ditambahkan dengan jajan dan pisang raka-raka. Dilihat unsur-unsurnya masih tetap sama yaitu nasi, daging, dan buah sayur, hanya kelengkapannya yang ditambah diperbesar. Demikian juga Banten Dampulan, unsur-unsurnya masih sama dengan rayunan dan ajuman, hanya saja nasinya kini diperbesar menjadi 2 buah tipat dampulan. Ia menambahkan, karena nasinya sebesar tipat 2 buah, sudah tentu dagingnya menyesuaikan, maka digantilah dengan sebutir telur, unsur lainnya masih tetap. Demikian juga kelanan, tipat dampulan tadi diganti dengan tipan sebanyak 6 buah yang disebut akelan. Perubahan nasinya dari pangkonan menjadi tipat, tumpeng, sekartaman, dan pule gembal, pabangkit alit, dan gerombong, pabangkit bogem, dan macagat, dan pabangkit agung makaras, bisa juga berubah menjadi sarat. Perubahan dagingnya dari sepotong telur berubah menjadi sebutir telur, seekor ayam panggang, babi guling, gayah puspus, gayah sari, gayah utuh.